ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannaw fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bil zalimin. Wallahu alimun bil zalimin. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku wa tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi ay yu'ammar. Wallahu basirun bima ya'malun. Wallahu basirun bima ya'malun. Mangga sareng ayat 84 di dua til.
antaraan lah gunana sok wihani tiat salapat opat. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas ya khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannaw abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Qul katakanlah in kanat jika benar adanya, jika betul-betul terbukti lakum untuk kalian ad-darul akhirah negeri akhirat maksudnya surga. Ini nyambung dengan ayat-ayat sebelumnya. Orang Yahudi mengklaim mereka kalaupun masuk neraka sebentar, sisanya di surga. Tidak akan ada masuk surga kecuali Yahudi Kristen. Bahwa Yahudi Kristen itu kekasih Allah, anak Allah. Untuk klaim-klaim itu. Jika benar demikian, negeri akhirat indallah di sisi Allah khalisatan khusus buat kamu min dunin nas, tidak ada selain manusia lainnya. Jadi kalau orang Yahudi, orang Kristen mengklaim surga itu hanya untuk orang Yahudi dan Kristen, gak ada yang lainnya. Fatamannau maka harapkanlah, maka angan-angankanlah, maka inginkanlah oleh kalian al-mauta kematian in kuntum jika benar keadaan kalian, jika keadaan kalian shadiqin benar, orang-orang yang benar dengan keyakinannya. Walan dan tidak akan pernah yatamannau mereka mengharapkannya, menginginkannya, melamunkan kematian, menginginkan kematian, mengingat kematian, mengharapkan kematian abadan selama-lamanya bima qaddamat aydihim dengan sebab yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka sendiri. Wallahu dan Allah alimun maha mengetahui bil zalimin orang-orang yang dolim. Wala tajidannahum dan pasti kalian engkau ke Nabi Muhammad SAW akan menemukan mereka orang Yahudi Kristen ahroson nas manusia yang paling rakus,
ala hayatin dalam kehidupan di dunia, wa minal ladzina asyraku demikian juga orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik maksudnya orang-orang musyrik Arab yang bukan Yahudi dan Kristen, atau juga al-ajim orang musyrik lainnya yang bukan Yahudi Kristen. Yawaddu menginginkan ahaduhum seseorang di antara mereka atau masing-masing dari mereka, lau seandainya yu'ammaru diberi umur alfasanah 1000 tahun. 1000 tahun itu bisa makna asli 1000 tahun atau bisa makna selama-lamanya, cuma dibahasakan dengan 1000 tahun. Nanti juga tafsir 1000 bulan demikian, lebih baik daripada 1000 bulan Lailatul Qadar. Bisa yang dimaksud 1000 bulan itu 1000 bulan 89 tahun. Bisa juga dari malam manapun sepanjang malam. Jadi mana mungkin mereka menginginkan kematian, melamunkan kematian, mengangan-angankan kematian, memikirkan kematian. Yang ada justru memikirkan hidup selama-lamanya, karena mereka rakus. Wa ma huwa, padahal tidaklah itu diberi umur 1000 tahun itu bimuzahzihi bisa menjauhkannya minal adab dari siksa, ayu ammar seandainya dia diberi umur 1000 tahun tetap ujung-ujungnya disiksa. Wallahu, dan Allah basirun maha melihat bima ya'malun apa yang mereka amalkan. Mengharapkan kematian itu ada dua setidaknya tafsirnya. Satu adalah mubahalah. Mubahalah teh perang laknat, saling laknat, saling mendoakan laknat. Siapa yang bohong maka dia dilaknat. Ada di surat Ali Imran ayat 61. Faman hajjaka fi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum. Itu praktik mubahalah, diajak anak incu, bahkan Nabi mengajak Fatimah, Hasan, Husain. Wa abna'akum, anak kalian juga bawa. Wa nisa'ana, istri kami. Wa nisa'akum, istri kalian juga bawa. Kalau kita mubahalah, istri dibawa. Wa anfusana, diri kami itu kita sendiri, dan kaum lelaki, bapak-bapak yang ada di keluarga kita. Nabi bawa Ali dulu. Ali termasuk wa anfusana, wa anfusakum. Kamu juga harus hadir dalam mubahalah itu. Terus dalam mubahalah itu summa nabtahil, kemudian kita mendoakan laknat. Ibtihal itu artinya laknat. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin, kita mohonkan agar laknat Allah diturunkan bagi orang-orang yang bohong. Itu surat Al Imran diturunkan ke 3 pendeta Najron. Najron teh anu Abrahah teh ya, daerah Yaman. Yaman itu pusat Kristen Abrahah yang datang ke Madinah mengajak diskusi tentang ketuhanan Yesus, bahwa Yesus itu jelas sebagai Tuhan ada di Al-Quran. Al-Quran sendiri membenarkan innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Nah, ini kalimah berarti firman Tuhan. Yesus teh ruhnya ruh Tuhan. Jadi ruh Yesus itu ruh Tuhan, meskipun
wujudnya manusia, tapi dia sebagai Tuhan. Turunlah surat Ali Imran ayat 1 sampai 90 itu sampai akhir juz 4 ya, juz 3 sampai sebelum walang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, langsung membantah mulai dari ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Nah, beres turun ayat itu kata Nabi membahasa bobotoh setelah tong loba omong tong loba bacot gitu. Sok bawa keluarga kamu, saya bawa keluarga saya, besok kita mubahalah. Mubahalah itu kan berarti siapa yang salah, siapa yang bohong mati. Itu fatamanawul maut. Besoknya datang lagi dan mereka tidak sanggup. Mereka memilih siap membayar jizyah teh upeti. Itu bukti bahwa Yahudi pendetanya saja bohong. Kalau mereka memang merasa akan masuk surga, seharusnya ketika ditantang sok siapa yang salah nanti mati. Seandainya kemudian dia mati, ya udah masuk surga gitu. Faktanya nggak mau. Sepakat kami tidak akan. Alasannya kenapa? Seandainya Anda benar nabi, nanti cenah Najron jadi lembah api semua. Gitu. Di sieun bisi bener cenah gitu. Nah, ini fataman nawul maut. Kalau betul orang Yahudi itu kekasih Allah, kok kenapa diajak mubahalah nggak mau? Itu tercatat dalam sejarah. Orang Kristen ya, yang surat Al-Imran itu orang Kristen, orang Yahudi sama ya. Banyaklah hadis tentang Yahudi, Nabi nantang gak mau. Yang kedua, maksud fataman nawul maut itu jihad, perang. Makanya ada di surat Al-Imran, walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talquh faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Itu ditujukan ke orang beriman. Orang beriman dulu seandainya Nabi mengizinkan dilawan tuh Abu Jahal, Abu Lahab teh. Cuma nabinya teu payaan. Suruh sabar. Itu di Makkah kan? Kemarin kita bahas. Jadi selama di Makkah Nabi mengajarkan jangan melawan. Cenah Nabi mah lehan. Lawan atuh cenah. Kumaha cenah agama Islam itu? Pas turun perintah perang, itu orang yang ngomong pangtarikna lawan, ayo kita perang. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Itu turun ayatnya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Jadi orang-orang munafik ya, itu jadi ketahuan munafiknya mau di Makkah mau di Madinah. Ketika sok atuh lawan malah lundur. Idza fariqum minhum yakhshawnan nas ka khasyatillah au ashadda khasyah. Sieun. Itulah dikritik oleh Allah. Dulu kalian mengharapkan mati. Maksud mengharapkan mati itu, ayo lawan perang, jangan takut mati, merdeka atau mati. Faqad ra'aitumu, ari ayeuna sudah ada wa antum tangdurun. Malah nyalah ke Nabi Muhammad. Wah, cenah Nabi Muhammad dah mau. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Kalaupun Nabi Muhammad meninggal, emang apa masalahnya? Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Ya, surat Al-Imran. Itu kan surat turun terkait perang Uhud. Ya, sudah kita bahas perang Uhud. Jadi memang sangat genting, banyak sahabat yang lari. Memang kalau Nabi Muhammad mati gimana? Dulu kamu bilang mau lawan-lawan, sekarang udah jelas di perang Uhud ngalon kalah labur cenah gitu. Meski kemudian kata Allah, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahum syaitan bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum. Para sahabat itu sudah diampuni. Jadi sahabat yang lari ketika perang Uhud sudah diampuni.
Jadi kalau betul orang Yahudi mengklaim, orang Kristen mengklaim mereka akan mendapatkan surga kalau mati, sok atau perang, jihad. Dan itu selalu terbukti dalam sejarah. Orang Yahudi, orang Kristen kalau perang takut mati, ya, sedangkan orang Islam perang ingin mati. Selalu dalam sejarah banyaklah ujaran-ujarannya. Cek komandan Kristen, bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan satu pasukan yang berani mati, yang sudah nggak takut mati, bahkan mengharapkan mati, sedangkan kita tidak menginginkan kematian. Nah itu jadi standar, ya, dasar ukuran keimanan sieun maot henteu. Kalau kita masih ada perasaan takut mati, berarti belum iman. Minimalnya takut sengsara, takut miskin, acan-can iman. Ada iman cuma sedikit, ya. Ini cenah uang mau dikeluarkan ke kumaha keperluan itu. Engke aya deui, da acan aya keperluan oge. Kita kalau ditanya, yakin teu sodakoh digantian ku Allah? Yakin, tapi pas dikitukeun jadi teu yakin. Alhamdulillah, ya, generasi muda di kita, ya, khususnya generasi saya ke bawah, narurut dikitukeun. Sok ayeuna ya aya sodako kaluarkeun. Tong sieun yakin teh digantian, yakin, sok kaluarkeun. Cenah aya kebutuhan ke ieu budak sakola, enggeus budak sakolana can acan engke ge aya deui digantian ku Gusti Allah. Itu sampai keyakinan seperti itu tuh butuh keimanan, ya. Lamun belum apa-apa takut miskin, takut sengsara, itu kesananya nanti takut mati. Orang yang takut mati nggak siap berjuang. Itu semua disebabkan gila dunia. Makanya disambungkan ku Allah. Mual mungkin orang Yahudi, orang Kristen siap jihad, berkorban harta, berkorban nyawa. Makanya kata Allah juga, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah aw mi wara'i judur. Orang Yahudi itu nggak mungkin perang terbuka dengan orang Islam. Orang Kristen nggak mungkin, kecuali di balik benteng, kecuali di kampung yang terlindungi, baru berani perang. Berhadapan-hadapan gini nggak mungkin. Israel wanita kulantaran bom tika jauhan, pakai tank wajah, perang terbuka mah nggak ada. Intifado, Hamas, senjata seadanya, tetep nggak bisa dikalahkan. Ya meski banyak wilayah Palestina yang tercaplok, karena kalau kita lihat 80% penduduk Palestina itu menginginkan gabung Israel, matak pantas. 80% wilayah Palestina kecuali tepi barat yang jalur Gaza sudah dicaplok ke Israel. Ketika ada pemilu pertama tahun 2000-an, mun ayeuna mah 80% teh milih PDIP, milih Golkar juga gitu. Hamas cuma 20%, mana pantas. Program-program partai yang udah kita berkompromi dengan Israel, itu yang diinginkan rakyat Palestina, jadi pantas. Jadi kita jangan kemudian di Palestina juga jihad, buktinya kalah sama Israel karena rakyat Palestinanya takut mati. Rakyat Palestinanya mengklaim, meyakini kalau melawan Israel udah pasti mati. Mereka menginginkan kehidupan dunia, meski tentu tidak semua, masih banyak mujahidinnya, Hamasnya, gerakan intifadohnya. Nah itulah yang kemudian dikritik oleh Allah dalam ayat ini. Jadi kenapa orang Yahudi nggak mungkin menginginkan kematian, nggak mungkin jihad? Karena mereka orang yang rakus pada dunia. Yang dipikirkan bukan kematian, geus tereh maot oge. Orang Yahudi. Kalau ada orang Islam geus kolot, ini kalau bahasa ibu saya, kahayang teh atuh cenanya Pak Haji anu teh
yang punya kontrakan banyak geus kolot sok atuh teu kudu dibikeun digratiskeun atuh minimal cenah ka ustad dicicilkeun gitu. Geus kolot mah bahasa ibu saya ditembal sama bapak saya justru beki kolot ya. Beki pedit beki sieun nggak berpikir kematian berpikirnya justru semakin ingin tambah umur. Nah kalau kita seperti itu ini berarti menunjukkan kita zalimin wallahu alimun bizzalimin. Naudzubillah min dzalik ya. Kita memiliki sifat-sifat rakus duniawi, takut mati, takut sengsara, maka itu menunjukkan bahwa kita tidak yakin dengan surga. Jadi orang yakin di surgaeun, orang harus yakin kan kita nanti hidup akhirat bahagia. Udah. Kalau memang tuntutannya tuntutan jihad, tuntutannya ini sekarang harus berjuang, sodako, wakaf, dar we. Engke kumaha ge digantian ku Gusti Allah gitu. Kalau belum apa-apa, geus aya takut. Itu menunjukkan berarti kita termasuk orang-orang yang zalim. Nauzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.